Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat Ramadan ini jelas sehingga kita sempat hadir pada kesempatan kali ini dan diberikan kesehatan untuk memaparkan sebuah materi mengenai pendidikan menurut salah satu tokoh yang bernama Paulo Freire. Nah, tak lupa pula juga kita kirimkan salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Nah, di sini saya akan membahas salah satu tokoh yang bernama Paulo Freire yang membahas mengenai pendidikan. Nah, di sini ada biografi dari Paulo Freire yang dimana dia lahir pada tanggal 19 September 1921 di Recife, Pernambuco, Brasil. Nah, dia meninggal pada tanggal 2 Mei 1997 Sao Paulo, Brasil. Nah, di sini pendidikannya di Recife Law School, Federal University of Pernambuco. Terpengaruh oleh Johnny Dewey, George Wilhelm Friedrich Hegel, Herbert Marcuse, dan Erich Fromm, Gustavo Guterres. Nah, itu. Nah, di sini dia istri atau pasangannya bernama Maria Freire dan Elza Freire. Kemudian yang dipengaruhi itu Henry Giroux, Bell Hooks, dan seterusnya. Nah, di sini ada quotes dari Paulo Freire yang dimana tanpa adanya pemahaman terhadap siapa kita, tidak akan ada perjuangan sejati. Kuncinya mengenaki diri. Nah, di sini dia berpendapat bahwa pendidikan tidak membuat kita jadi masyarakat terdidik, tapi yang disebut masyarakat terdidik itu adalah kesadaran kita bahwa kita ini belum tahu apa-apa. Istilahnya SD, sadar diri, oke? Biasanya pendidikan itu diawali dari pembedaan siapa guru, siapa murid, dan untuk melakukan kritisisme, masih boleh kita mengkritis guru dan murid itu dengan mendialektikakan peran atau mengingat peran, ya. Nah, di sini Paulo Freire berkritik bahwa berkritik mengenai model sekolah. Nah, di sini dia berkritik bahwa pendidikan menyadarkan status dan masyarakat dan tahu harus melakukan apa, kemudian melatih orang untuk bekerja seseorang. Oke. Kemudian ada filosofi pendidikan pembebasan Paulo Freire. Nah, di sini dia bertolak dari pandangan filsafat Freire yang berevolusioner manusia dan dunia, kemudian merumuskan gagasan-gagasannya tentang hakikat pendidikan dalam suatu dimensi yang sifatnya sama sekali baru dan pembaharu. Kesadaran subjektif dan kemampuan objektif adalah suatu fungsi dialektif yang tetap dalam diri manusia. Hubungannya dengan kenyataan yang saling bertentangan yang harus dihadapinya. Memandang kedua fungsi ini tanpa dialektika semacam itu menjebak dalam keracunan berpikir. Objektivitas pada pengertian si penindas biasa saja berarti subjektivitas pada pengertian si tertindas. Oke. Dan sebaliknya, jadi hubungan dialektis tersebut tidak berarti persoalan mana yang lebih benar atau lebih salah. Dan menurut Freire, bahwa melibatkan tiga unsur sekaligus dalam hubungan dialektisnya yang konstan, yaitu yang pertama ada mengajar, pelajar atau anak didik, dan yang ketiga ada realitas dunia. Nah, kemudian dalam Islam, pendidikan memiliki makna yang tidak hanya sebagai upaya pembebasan untuk manusia dari belenggu ketertindasan seperti yang dikemukakan oleh Freire. Nah, di sini ada salah satu pendapatnya dari Paulo Freire mengenai pendidikan. Nah, dia di sini mengasupkan di dalam Islam. Nah, yang dimana pendidikan memiliki makna yang tidak hanya sebagai upaya pembebasan. Nah, di sini ini upaya pembebasan umat manusia dari berbagai ketindasan seperti yang dikemukakan oleh Freire.
Namun lebih luas dari itu, pendidikan Islam telah memandang manusia sebagai aktor utama dalam menjalani aktivitas dunia. Dengan demikian, manusia diharapkan mampu untuk mengekspresikan dirinya dalam realitas kehidupan di dunia sesuai dengan tuntunan kaidah sosial kemasyarakatan. Secara efektifnya, pendidikan Islam telah melibatkan diri untuk memajukan dan mengembangkan intelektualitas manusia, membantu untuk menetapkan penghayatan dan pengamalan etika yang sangat tinggi dalam agama dan akhlak, menetapkan prinsip-prinsip kemanusiaan dan dasar-dasar demokrasi. Kemudian ada juga konsep pendidikan menurut tokoh Paulo Freire. Di sini dia mengonsepkan pendidikan Islam memiliki ciri khas masing-masing, di mana pendidikan Islam selalu memasukkan aspek teologi dalam setiap pendidikannya, sedangkan pendidikan Freire banyak terlihat dari teori-teori psikologi. Ada beberapa kesesuaian antara konsep pendidikan humanis Paulo Freire dengan konsep pendidikan dalam perspektif pendidikan Islam, yaitu dalam hal humanisme fitrah manusia sebagai berikut. Nah, humanisme Freire mengarah kepada kata pembebasan, dan Islam sendiri juga melarang semua untuk penindasan. Secara historis, Islam juga telah menerapkan pendidikan pembebasan sebagaimana yang telah diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu gerakan pembebasan eksploitasi, penindasan, dominasi, dan tidak adilan dalam segala aspek. Kemudian pendidikan Islam dan Paulo Freire sama-sama memiliki pandangan bahwa manusia terlahir dengan fitrah-fitrah tertentu yang dapat dikembangkan oleh mungkin melalui pendidikan yang humanis. Ada beberapa pemikiran pendidikan Paulo Freire yang tidak sesuai dengan konsep pendidikan dalam perspektif pendidikan Islam, yaitu dalam hal tujuan pendidikan dan konsep pendidikan sebagai berikut. Nah, di sini ada tujuan dari pendidikan, tujuan pendidikan dalam pandangan Freire, pendidikan itu penyadaran, pendidikan untuk pembebasan, dan pendidikan untuk humanis. Sedangkan secara filosofis, pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk insan al-kamil. Nah, itulah tadi beberapa pembahasan yang saya tangkap dari video pembelajaran mengenai tokoh Freire yang membahas tentang pendidikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Walau muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita sempat hadir pada kesempatan kali ini. Salawat beserta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pembahasan pendidikan menurut Ivan Illich. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Idris dengan NIM 2020 3884 2020. Nah, adapun biografi dari Ivan Illich dulu, yaitu lahir pada tanggal 4 September 1926 di Vietnam, Austria. Wafat pada tanggal 2 Desember 2002 dengan umur 76, Bremen di Jerman. Nah, era filsafat kontemporer, kawasannya itu filsafat barat dengan minat utamanya yaitu filsafat pendidikan dengan filsafat teknologi. Kemudian tujuan filosofi pendidikan menurut dari Ivan Illich. Nah, filosofi pendidikan Ivan Illich merupakan kritik terhadap institusi pendidikan yang telah menjadi sebuah komoditas. Illich mengatakan bahwa institusi pendidikan sekarang ini menyerupai sebuah pabrik yang mengambil bahan baku anak-anak lalu mengubah mereka menjadi produk. Pekerja yang dibutuhkan oleh pemilik kepentingan dan kekuasaan. Untuk menjadi produk yang lulus, murid harus sesuai dengan kriteria-kriteria yang mereka butuhkan. Terus Illich menyatakan bahwa institusi pendidikan mengalienisasikan murid dari jati diri mereka sendiri dengan janji bahwa murid yang masuk ke dalam institusi pendidikan akan mendapatkan kesuksesan dan dijamin keberlangsungan hidupnya. Namun industri pendidikan menjadi seperti agama baru yang menjanjikan keselamatan. Nah, Illich juga menyebut pendidikan sebagai sebuah komoditas yang produktivitasnya dimonopoli, dibatasi distribusinya dan dinaikkan harganya jauh di atas kemampuan orang biasa. Kemudian
Dengan membuat sekolah sebagai kewajiban, masyarakat menjadi terbiasa untuk mengajar bukan sebagai proses mengerti dan memahami, namun sebagai sesuatu yang dikonsumsi dan dihargai setara dengan nilai orang yang tersebut di dalam masyarakat. Kemudian dalam kritikan Ivan Illich mengatakan bahwa kritikan ini mengenai lembaga sekolah. Nah, di sini Ivan Illich berkritik bahwa pendidikan seharusnya pengalaman belajar seorang sepanjang hidupnya, namun hak setiap orang untuk belajar dipersempit oleh kewajiban sekolah. Nah, sekolah membagi masyarakat ke dalam kelas sosial yang sangat tidak egaliter, diskriminatif. Kemudian, penyelenggaraan pendidikan sekolah merupakan praksis yang tidak terbangun dengan pendidikan itu tersendiri. Kemudian kritikan pada lenyapnya substansi belajar. Nah, di sini Ivan Illich berkritik bahwa sekolah membuat siswa tidak bisa membedakan proses dari substansi karena telah mencampur adukannya. Kemudian muncul keyakinan semakin banyak pengajaran semakin baik hasilnya atau menjamin keberhasilannya. Di sini Ivan Illich berkritik juga bahwa murid menyamakan pengajaran dengan belajar, naik kelas pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Terus Ivan Illich berkritik mengenai sekolah dan kasta internasional. Di sini dia berkritik bahwa kewajiban sekolah juga menentukan pangkat atau kasta-kasta internasional. Semua negara diwajibkan seperti kasta di mana setiap posisi suatu negara dalam pendidik ditentukan dengan jumlah rata-rata masyarakat sekolah. Kemudian dikritikkan pada posisi guru. Nah, di sini Ivan Illich berkritik pada posisi guru bahwa sekolah membatasi kompetensi guru hanya sebatas wilayah kelas mereka menyimpan pengetahuan itu tersendiri. Nah, terus para guru berijazah mendapat tiap individu tak berijazah. Sekolah menjual kurikulum pendidik sebagai distributornya. Kemudian, adapun solusi yang diberikan oleh Ivan Illich yaitu solusi mengenai pendidikan yang berguna. Nah, di sini yang pertama dia berikan solusi bahwa pendidikan yang menyadarkan sikap kritis terhadap dunia dan kemudian mengarahkan perubahannya. Kedua, pendidikan yang berguna. Nah, di sini pendidikan yang kritis terhadap dunia dan kemauan serta kemampuan untuk mengubahnya. Solusi yang kedua mengenai pendidikan yang membebaskan. Di sini Ivan Illich memberikan solusi bahwa membebaskan terhadap hal fasilitas yang dibutuhkan untuk belajar, membebaskan untuk mengajar, mempraktikkan keterampilan. Kemudian dia menyarankan untuk kritis dan kreativitas, dan membebaskan dari kewajiban profesi jasa. Kemudian yang ketiga itu solusi mengenai pendidikan demokratis. Nah, Ivan Illich memberikan solusi mengenai demokrasi dalam memperoleh pendidikan, kemudian demokrasi dalam memperoleh sistem pembelajaran, memperoleh pengembangan materi pembelajaran, dan beberapa solusi lainnya ya. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai pendapat pendidikan dan kritikan yang telah diberikan oleh Ivan Illich yang saya pahami dari menyimak video pembelajaran mengenai pendidikan menurut pendapat Ivan Illich. Nah, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Walau maaf ila komentarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mabaat. Jadi pada kesempatan kali ini saya membahas mengenai video pembelajaran mengenai pandangan pendidikan oleh Benjamin Samuel Bloom. Nah, adapun biografi dari Benjamin Samuel Bloom yang dimana kelahirannya pada tanggal 21 Februari 1913 di Lansford, Pennsylvania, Amerika. Terus dia meninggal pada tanggal 13 September 1999 di Chicago, Illinois, Amerika. Nah, Benjamin Samuel Bloom ini berkebangsaan Amerika dengan pendidikan di Universitas Negeri Pennsylvania, Universitas Chicago. Terus Benjamin Samuel Bloom ini anak dari Jonathan Bloom dan David Bloom dari pasangan Sophie Bloom.
pada tahun 1940 sampai 1999. Nah, adapun quotes dari Benjamin Samuel Bloom yang dimana kita perlu lebih jelas tentang apa yang kita tahu dan apa yang tidak kita tahu, sehingga kita tidak terlalu dibingungkan oleh keduanya. Kalau boleh aku memikir, satu harapan untuk pendidikan itu adalah pemetaan yang sistematis terhadap pengetahuan dasar kita tentang apa yang kita anggap kebenaran bisa dijalankan, sementara apa sifatnya tahayul, iseng, dan dipandang sebagaimana adanya dan hanya digunakan saat tidak ada lagi yang mendukung kita dalam frustasi dan putus asa. Kemudian di aliran-aliran pendidikan, di sini Benjamin Samuel Bloom membahas mengenai 2 poin, yaitu humanistik dan behavioristik. Nah, humanistik ini mempunyai pandangan bahwa belajar adalah aktualisasi diri manusia, punya banyak potensi. Nah, pendidikan membangkitkan potensi diri. Humanistik belajar adalah upaya membentuk manusia yang ideal. Terus behavioristiknya apa? Nah, terus aliran yang tujuannya bukan mewujudkan manusia yang ideal, tapi mengubah manusia lebih baik sesuai ideal yang telah ditetapkan sebelumnya. Behavioristik belajar perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Kemudian ada taksonominya. Nah, taksonomi berasal dari bahasa Yunani, tasair, yang berarti untuk mengklarifikasikan, dan famus yang berarti aturan. Jadi taksonomi berarti klasifikasi berhierarki dari sesuatu atau prinsip yang mendasari klasifikasi. Misalnya ada taksonomi klasik, taksonomi biologi. Nah, taksonomi belum dibuat untuk tujuan pendidikan. Dalam hal ini, tujuan pendidikan dia bagi menjadi beberapa domain, dan setiap domain tersebut dibagi kembali ke dalam pembagian yang lebih rinci berdasarkan hierarkinya. Nah, kemudian ada pilar rumusan Bloom. Nah, di sini yang pertama ada head atau kognitif, dan heart afektif, dan hand psikomotorik. Nah, kedua, ada ketiga elemen ini merupakan siklus yang saling terkait satu sama lain dalam fungsinya masing-masing. Yang pertama adalah otak atau head, yang ini berfungsi untuk terus berpikir berhubungan dengan kognisi. Pada sudut otak termuat miliaran sel kiri dan kanan yang menjadi kembangan multi-intelijensia manusia. Terus ada hati, the heart, yang berfungsi untuk merasa dan melaksanakan tugas afeksi, mendorong perilaku manusia melalui rasa yang mendalam dan bermuara pada sikap attitude. Kemudian ada hand, yang berfungsi untuk melaksanakan tugas atas perintah otak yang dihayati oleh hati. Kemudian Samuel Benjamin Bloom itu membahas mengenai tujuan pendidikan, yang dimana dia berpandangan yang pertama itu ada ranah kognitifnya. Di ranah kognitif diadakan sebuah evaluasi strategis, analisis, penerapan, pemahaman, dan pengetahuan. Dan dievaluasi, kemampuan evaluasi dan menilai sesuatu berdasarkan norma atau aturan. Kemudian strategis, kemampuan merangkai atau menyusun kembali komponen-komponen dalam rangka menciptakan pemahaman atau struktur baru. Kemudian ada analisis. Nah, di sini kemampuan memisahkan konsep dalam beberapa bagian untuk memperoleh pemahaman lebih luas. Kemudian di penerapan, kemampuan menggunakan konsep dalam praktek atau situasi baru. Di pemahaman, kemampuan memahami instruksi, masalah, menginterpretasikan, dan menyatakan kembali dengan kata-kata sendiri. Kemudian ada pengetahuan. Nah, di pengetahuan, kemampuan ini menjelaskan kembali. Nah, kemudian ada yang kedua ada ranah afektif. Nah, di ranah afektif ada penerimaan, responsif, penghargaan, organisasi karakteristik. Nah, di penerimaan, kemampuan untuk menjualkan atensi dan penghargaan terhadap orang lain. Terus di responsif, kemampuan berpartisipasi aktif dan selalu termotivasi untuk segera bereaksi dan mengambil tindakan atas suatu kesadaran. Nah, yang penghargaan di sini mau menghargai value mana baik dan mana yang buruk, dan nilai tersebut dideskripsikan dalam perilaku. Kemudian organisasi bisa bekerja sama. Kemudian karakteristik ada kemampuan untuk mengendalikan perilaku berdasarkan nilai yang dianggapnya.
Kemudian yang ketiga yaitu ranah psikomotorik. Nah, di ranah psikomotorik ini ada beberapa bagiannya yang sedemikian rupa, yaitu persepsi, kesiapan, reaksi, mekanisme, dan adaptasi ataupun kreativitas. Kemudian persepsi ini kemampuan menggunakan panca indera. Di kesiapan, kemampuan menghadapi situasi apapun yang dihadapi. Terus di reaksi, kemampuan meniru dan uji coba. Mekanisme, kemampuan membiasakan yang telah dipelajari itu sampai terbiasa. Kemudian yang adaptasi, kemampuan mengembangkan keahlian di kreativitas, menciptakan aktivitas yang baru. Kemudian ada tujuan taksonomi Bloom. Nah, menurut Bloom ini yang pertama itu membantu merumuskan tujuan dari pembelajaran. Kedua, membantu mempersiapkan dan merancang pembelajaran dengan target yang jelas sesuai kapasitas yang dan kemampuan peserta didiknya. Ketiga, membantu seseorang memahami posisi dan porsi serta posisi pembelajaran yang harus dijalankannya, membantu seseorang untuk mengevaluasi serta menilai kemampuan dan kapasitasnya dalam dunia ilmu pengetahuan. Adapun kritik dari Samuel Benjamin yang pertama yaitu tidak semua selalu harus melewati tahap yang berurutan. Proses pembelajaran dapat dimulai dari tahap mana saja, tergantung kreasi tiap orang. Namun demikian, memang diakui bahwa pentahapan itu sebenarnya cocok untuk proses pembelajaran yang integrasi. Kedua, kritikan kedua yaitu mengatakan bahwa hingga level menganalisa, mengevaluasi, menciptakan sebenarnya bersifat setara. Ketiga, sintesis harusnya lebih tinggi dari evaluasi. Kritikan keempat, dalam hal tertentu lebih baik melihat aplikasi dulu sebelum melihat konsep-konsep atau problem-based learning-nya. Kemudian yang kelima, ada terlalu fokus kepada metode belajar, merupakan motivasi belajar. Dan yang keenam itu terlalu fokus kepada individual learning, merupakan pentingnya social learning. Nah, itu saja sedikit pembahasan mengenai pendapat Samuel Benjamin Bloom yang saya pahami. Walau muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.